Sebelumnya, perkenalin dulu, nama aku Marsha Rifatara Prasetya, NIM 3401421087. Di sini, aku bakal jelasin video yang udah aku tonton sebelumnya, yaitu video tentang kepribadian dan kebudayaan. Sebelumnya, kebudayaan itu terbentuk melalui sejarah masing-masing, jadi kebudayaan itu nggak bisa dibandingin satu sama lain. Kayak masing-masing individu berbeda satu sama lain, bukan karena fisik dan sebagainya. Yang membedakan adalah kepribadiannya. Ilmu ini dipelajari, disebutnya ilmu psikologi, di mana ilmu ini mempelajari karakter manusia yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, dilihat dari sejarah hidupnya. Kemudian, dengan konsep ini digunakan untuk melihat kebudayaan. Cara ilmu psikologi melihat individu, melihat kebudayaan ini dapat digunakan juga untuk persoalan bagaimana menjelaskan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Relasinya seperti apa? Kemudian, antropologi psikologi melihat kebudayaan dari segi psikologi individu seseorang dilihat dari sisi antropologis. Kayak seseorang itu disebut sebagai pembawa kebudayaan. Jadi misalkan kayak aku nih kebudayaannya Jawa, terus kayak ada kayak kumpul sama kebudayaan yang beda. Jadi aku itu kayak pembawa kebudayaan Jawa gitu loh. Jadi orang-orang bisa nanyain kebudayaan Jawa tuh lewat aku yang kebudayaannya beda sama yang lain. Terus kayak kebudayaan ini dapat dilihat dari aspeknya kayak bagaimana perilakunya, bagaimana kebiasaannya. Kayak kalau orang Jawa tuh kan biasanya kayak lembut atau kayak bisa dilihat lah dari kebiasaannya. Kalau orang Minang, orang Batak itu kan biasanya tegas, kayak kata-katanya bener-bener walaupun ngomong biasa aja tanpa dia ngejelasin, harusnya kalian bisa ngeliat sih. Itu yang bisa aku tangkap dari video. Aku ulang lagi? Demi apa? Putri, aku marah banget ya sama kamu. Maaf banget, sumpah. Ini masih ke-record tahu. Masa? Tapi kan kamu tadi kelempar. Tahu deh. Udah Ulang lagi apa gimana? Udah ulang lagi. Ulang aja guys. Maaf banget. Ya ampun, sabar. Oke, ulangin ya. Jadi di sini kita dari kelompok ketiga, yaitu nomor urut 9 sampai 12. Di sini kita akan diskusiin video yang ada di Elena tentang kepribadian dan kebudayaan. Kebudayaan sendiri terbentuk melalui sejarah masing-masing. Jadi kebudayaan satu nggak bisa dibandingin sama kebudayaan yang lainnya. Karena mereka punya ciri khasnya masing-masing. Kayak individu berbeda satu dengan yang lainnya. Bukan karena fisik, bukan karena materi dan sebagainya. Yang membedakan adalah kepribadiannya. Ilmu ini dipelajari. Ilmu ini disebut ilmu psikologi, di mana ilmu ini mempelajari karakter manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dapat dilihat dari sejarah hidupnya. Kemudian dengan konsep ini, antropologi menggunakan untuk melihat kebudayaan, melihat individu, melihat kebudayaan. Ini dapat digunakan juga untuk persoalan bagaimana menjelaskan individu dengan individu maupun individu dengan kelompok relasinya seperti apa. Kemudian antropologi, psikologi melihat kebudayaan dari segi psikologis. Individu seseorang dilihatnya dari sisi antropologis. Jadi misalkan ada satu orang, itu tuh kayak dia bisa juga disebut sebagai pembawa kebudayaan. Kayak misalkan
dia tuh lagi main sama temen, lagi kumpul sama temen, dan dia kebetulan kebudayaannya tuh beda sendiri. Jadi orang itu yang disebut sebagai pembawa kebudayaan. Kebudayaan merupakan kesatuan yang menyeluruh dan wataknya khas. Dapat dilihat dari aspeknya, bagaimana perilakunya, bagaimana kebiasaannya. Kayak budaya Jawa sama budaya Batak atau budaya orang Minang gitulah, kayak beda. Kalau orang Jawa tuh cenderung lebih lembut, lebih halus. Kalau orang-orang kayak Batak itu kan bukan kasar sih, lebih ke tegas, kayak pembawaannya tuh tegas, kayak kelihatan aja kalau orang Jawa tuh ngomong aja lembut. Jadi kayak itu tuh kayak terpancar dari kepribadian orangnya aja sih, kayak tanpa dia harus menjelaskan aku nih orang Jawa gitu tuh nggak perlu, tapi itu bakal kelihatan lembut aja gitu. Itu sih yang bisa aku tangkap dari video tadi. Siapa lagi nih? Lanjut. Ucup aja dulu. Aku ya. Yang saya tangkap dari video pembelajaran kemarin, kebudayaan dari partikularisme histori melihat bahwa kebudayaan itu berkembang melalui sejarahnya masing-masing dan membentuk karakter kebudayaan masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya. Tidak bisa diukur mana yang lebih baik dan mana yang lebih tinggi, tetapi relatif. Setiap kebudayaan memiliki unsur individu. Dalam ilmu psikologi, mempelajari manusia secara individu, sedangkan dalam antropologi mempelajari kepribadian manusia secara umum dan memiliki ciri khas masing-masing. Sehingga kebudayaan dapat dilihat dari perilaku manusia. Perilaku itu tumbuh dan berkembang melalui pengaruh dari lingkungan. Bisa karena didikan orang tua, bisa juga karena masyarakat, maupun juga bisa melalui pendidikan. Proses manusia mempelajari budaya juga disebut dengan enkulturasi, yaitu proses manusia menangkap dan menerima tingkah laku sekitar untuk direpresentasikan sebagai perilaku mereka. Jadi cukup itu aja. Ayo, siapa? Aku ya. Yang saya tangkap dari video yang ada di layar yaitu kebudayaan itu berkembang melalui sejarahnya masing-masing dan membentuk karakter kebudayaan masing-masing, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan kebudayaan yang satu dengan yang lain. Tidak bisa diukur mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi, tetapi relatif. Ketika partikularisme menganggap kebudayaan itu khas, hal ini lebih didalami lagi oleh paradigma ini. Paradigma ini menggunakan model manusia atau individu dalam melihat sesuatu yang khas. Ketika melihat seseorang yang berbeda dengan seseorang yang lain, yang membedakannya adalah behaviornya, etosnya, wataknya. Kebanyakan kajian ini dipelajari oleh ilmu psikologi. Cara-cara ilmu psikologi melihat individu ini digunakan oleh antropologi untuk melihat kebudayaan. Kebudayaan dilihat dari segi psikologisnya. Yang kedua individu seseorang kita lihat secara antropologis. Individu dalam diskusi ilmu sosial bukan hanya individu yang terlepas dari individu yang lain. Individu ini bisa kita sebut sebagai pembawa kebudayaan. Benedict sedang membuat etnografi tentang masyarakat Jepang. Ia diminta meneliti orang-orang Jepang untuk melihat karakter orang Jepang seperti apa ketika Perang Dunia. Jepang memiliki jiwa berkorban yang luar biasa. Mengapa masyarakat Jepang memiliki keberanian yang luar biasa? Karena orang Jepang memiliki dua karakter yang menjadi satu, yaitu karakter yang lembut dipadu dengan karakter yang keras.
Lalu Margaret Mead mempelajari tentang gejala pubertas. Margaret Mead melihat bahwa perkembangan remaja tidak universal lagi, tetapi sangat kultural, yang membuktikannya pada perkembangan remaja di Samoa. Margaret Mead melihat bahwa di Samoa tumbuh kembang anak-anak tidak melalui keluarga inti, namun keluarga luas. Anak kecil selalu bergaul di luar dari keluarga inti. Maka ketika anak kecil menapaki masa remaja, mereka tidak lagi mencari kebebasan di luar keluarganya, karena ia sudah bebas dari kecil. Lalu kesimpulannya adalah pemberontakan anak muda tidak selalu ditemukan di semua di masyarakat di dunia ini. Ada karakter yang berbeda-beda. Lanjut, Putri. Dari video yang aku tonton tadi, yaitu adalah partikulatisme histori yang berkembang melalui sejarah mereka masing-masing dan membentuk karakter masing-masing. Relativisme budaya dilahirkan oleh antropolog Amerika bernama Franz Boas. Pandangan yang dikampanyekan oleh antropologi Amerika adalah kebudayaan yang dibentuk oleh sejarah yang tidak bisa diubah karena sudah terbentuk. Murid-murid Franz Boas, mereka melanjutkan paradigma secara lebih spesifik bahwa apa yang dianggap khas dan berkarakter, mereka lebih mendalami paradigma ini. Caranya dengan menggunakan manusia, dengan melihat karakter dan individu manusia yang dibedakan bukan dengan cara fisik atau bentuk tubuh, tetapi dengan etos dan watak. Bagi Boas, tujuan antropologi adalah untuk mendalami cara budaya, mengkondisikan orang untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia dengan cara yang berbeda. Untuk melakukan ini perlu mendapatkan pemahaman yang tentang bahasa dan praktik budaya orang-orang yang dipelajarinya. Ide relativisme budaya ini yang berpendapat bahwa budaya tidak dapat objektif digolongkan sebagai lebih tinggi atau lebih rendah, atau lebih baik atau lebih tepat, tetapi semua manusia melihat dunia melalui lensa budaya mereka sendiri, dan menilai menurut norma budaya yang mereka peroleh sendiri. Psikologi membedah kepribadian manusia, bagaimana manusia memilih karakter dengan satu sama lain. Mereka melihat dengan sejarah hidupnya, mereka menggunakan konsep psikologi untuk mengetahui karakter atau kebudayaannya. Cara ilmu psikolog melihat individu ini digunakan oleh antropolog untuk melihat kebudayaannya. Maka pengambilannya disebut dengan antropologi psikologi atau kepribadian budaya. Antropologi psikologi melihat kebudayaan dari segi psikologis atau komunitas atau kelompok mereka. Mereka juga melihat individu seseorang dari segi psikologis dan antropologis. Mereka juga melihat sikap dan karakter. Asumsi dari antropologi psikologis ini adalah kebudayaan yang holistik atau menyeluruh yang memiliki khas atau kebudayaannya sendiri-sendiri. Setiap kebudayaan memiliki watak atau etosnya sendiri. Mereka melihat dengan adanya terpancarkannya unsur-unsur kebudayaan atau yang dimaksud dengan aspek kebudayaan. Maka ketika di penelitian, melihat kepribadian mereka mempunyai ciri khas yang sama. Udah ini semua. Udah. Aku mau tanya sekarang. Bagaimana caranya membedakan kepribadian manusia yang satu dengan kepribadian manusia yang lainnya? Aku jawab dulu ya. Suaraku kedengeran nggak? Kayak kepribadian orang itu tanpa kita kenal lama pun bakalan kelihatan jelas sih. Kayak misalkan ya, satu orang dijejerin sama temen yang lain lah. Ketika kita berinteraksi sama orang-orang tersebut, bakalan kelihatan kayak kepribadiannya masing-masing tuh kayak apa. Misalkan yang satu tuh cenderung dia lebih merespon apa yang kita omongin, apa yang kita lagi lakuin, dia tuh cenderung merespon, atau dia tuh lebih diem gitu-gitu, bakal kelihatan kalau kita lagi berinteraksi secara langsung dan interaksinya tuh intens. Jadi tanpa kita harus kenal lama bertahun-tahun itu, kayaknya kita bisa tahu sih kepribadian orang kayak apa. Ayo, apa? Yang Aku mau lain? nanya. Aku mau nanya ya.
Tadi kan Putri bilang kebudayaan holistik. Nah, kebudayaan holistik itu artinya kayak gimana ya? Kebudayaan holistik itu memahami keterkaitan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya dalam sebuah kesatuan kebudayaan. Untuk menyusun etnografi berdasarkan unsur-unsur budaya tersebut, maka harus dicari salah satu unsur yang berkaitan dan saling melengkapi dengan unsur yang lainnya dalam kebudayaan. Aku mau nanya. Jadi di sini kan udah ada dijelasin kalau kebudayaan itu nggak bisa dibandingin satu sama lain. Tapi kalau misalkan masih ada yang egois dan kekeh kalau kebudayaan dia tuh lebih unggul, itu gimana ya cara nangkepinnya atau cara nyikapinnya? Bentar ya, tak pikirin dulu pertanyaan jawabannya. Izin jawab ya. Cara menghadapinya yaitu memberikan toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan kita. Yang kedua, menghargai suku, agama, dan ras yang berbeda. Jika permasalahannya karena miscommunication, bisa dengan mengadakan mediasi antar kepala suku atau kepala daerah. Izin menambahi, mungkin sebaiknya orang tersebut bisa lebih terbuka terhadap kebudayaan yang lain, memahami dan bisa mengakui menerima perbedaan yang ada, atau bahkan juga memandang perbedaan itu sebagai kekayaan, karena kan di Indonesia juga terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Itu dari saya. Ada yang mau nambahin? Saya mau bertanya lagi nih. Kan psikologi mempelajari kepribadian tentang individu manusia. Bagaimana caranya psikologi itu dapat mengetahui dari kepribadian individu masing-masing? Aku izin jawab ya. Ya, silakan. Jadi
emang pada dasarnya satu individu kan berbeda satu sama yang lain. Terus yang membedakan itu kan kepribadiannya ya. Kayak jelas aja lah ilmu ini kan dipelajari di ilmu psikologi. Jadi ilmu ini tuh mempelajarinya kayak karakter manusia itu diamatin yang berbeda satu sama yang lainnya. Bukan kayak kalau ilmu psikologi buat mempelajari karakter manusia itu bertahap. Kayak dia tuh nggak bisa langsung ngejudge satu orang ini. Jadi dia memang harus bertahap, nggak bisa dengan satu kali konsul dia langsung tahu kepribadian orang ini, karakter orang ini tuh enggak. Jadi memang kalau psikologis ilmunya tuh memang harus bertahap. Mengamati tapi secara bertahap. Oke. Dan mungkin cukup ya tanya jawabnya. Sekarang gimana sih pendapat kalian masing-masing tentang kepribadian dan kebudayaan? Pendapat masing-masing aja ya. Aku mau jawab. Menurut aku, kebudayaan itu berkembang dalam suatu masyarakat jika diumpamakan sebagai wadah. Budaya merupakan isi sebagai masyarakat. Masyarakat terdiri dari individu dengan jumlah yang besar, di mana setiap individu memiliki corak khas yang membedakan dari individu-individu yang lainnya. Kalau apa tadi? Kepribadian itu biasanya keseluruhan secara seorang individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Jadi tuh kayak kepribadian kita tuh gimana sih bisa dilihat dengan orang lain gitu loh. Kayak dia tuh bisa tahu gitu kepribadian kita. Ya gitu deh pokoknya. Kalau menurutku ya, kebudayaan itu kan sebenarnya itu sebagai perwujudan atau abstraksi dari perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan kepribadian merupakan bentuk dari perilaku tersebut. Perilaku manusia dapat dibedakan karena adanya latar belakang perilaku yang ada dalam diri manusia tersebut. Itu sih menurutku. Ada yang mau nambahin? Kalau menurut saya kepribadian itu kepribadian itu adalah campuran diri yang
Kebudayaan adalah seluruh sikap, perasaan, dan ekspresi seseorang. Kalau kebudayaan merupakan suatu cara yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang. Ada yang mau nambahin? Kalau menurut aku sendiri, kepribadian itu sifat kayak sifat yang udah tertanam di dalam diri masing-masing manusia. Jadi wajar aja kalau kepribadian masing-masing orang tuh beda-beda. Kalau kebudayaan itu eh, kalau kebudayaan itu kayak kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah ada dari dulu. Jadi kayak kita tuh ngikut aja kebudayaan yang udah ada gitu loh. Mau nambahin lagi. Kepribadian itu juga biasanya keseluruhan dari perilaku seseorang dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi atau berhubungan dengan serangkaian situasinya. Kalau masing-masing dari kalian, cara kalian ngerti kepribadian temen itu gimana sih? Kalau menurut saya, dilihat dari sifat sama perilakunya sehari-hari. Iya sih, kalau menurut aku juga dilihat dari sifatnya, dari perilakunya yang dia lakuin setiap hari itu ngapain sih, dari cara dia ngomong, cara dia berinteraksi dengan orang lain tuh gimana. Biasanya kita bisa tahu sih kepribadian itu gimana kepribadiannya dia. Udah cukup atau masih ada yang mau ditanyain? Mungkin itu aja deh. Atau ada yang mau nanya lagi? Udah sih. Penutupan aja kali ya. Tadi yang perkenalan cuma Marsha doang. Keburu zoomnya mati.
Iya, diisi lengkap sudah lengkap. Nanti yang mau up siapa? Udah Berarti penutupan Putri. belum? Udah penutupan. Putri yang Udah up. penutupan. Emang recordnya jalan tadi? Udah, recordnya Jalan berhenti. sih. Emang Jalan. iya? Udah ulang aja penutupannya Putri, nanti aku edit. Iya, ya, Yaudah. edit aja. Penutupan. Siapa yang penutupan? Kamu aja Kamu lah. aja. Kamu aja. Udah. Sekian diskusi dari